Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Nama Jokowi ya tak sanggup ya mendongkrak PSI selama ini. Ternyata kita lihat saja begitu ya, dari Direktur P3S mengatakan seperti itu begitu kan ya, dan beberapa survei-survei dari Poltreking jauh begitu kan ya, masih di bawah P3. Padahal Kaisang sudah keliling pesantren. Ya, apakah ini laku atau tidak? Masih ingat nggak dengan pernyataan Jokowi? Saya masih sanggup datang ke daerah-daerah, ke provinsi, ke kabupaten. Ya, kalau bisa ke kecamatan dia sanggup. Tapi walaupun sanggup, ya kepercayaan masyarakat hari ini ya justru dipertanyakan. Kita lihat saja begitu kan. Selama Jokowi memimpin 2 periode, ya, apakah membawa PSI ke parlemen? Tidak ada begitu. Apalagi sekarang tidak memimpin. Aduh. Inilah salah satu bukti begitu apa yang disampaikan oleh Direktur P3S yang mengatakan bahwa nama Jokowi tak sanggup dongkrak PSI selama ini. Ya, jangan-jangan ya sia-sia dong. aduh, sudah semakin hari semakin tidak laku begitu kan. Sudah melemah. Ya kenapa? Karena soal tuduhan ijazah, soal kegaduhan-kegaduhan yang dimainkan mereka begitu. Kalau PSI ini lolos di parlemen, maka kemudian begitu kan ya, maka kemudian trust masyarakat justru percaya kepada PSI begitu kan kalau lolos. Tapi kalau tidak lolos berarti menandakan masyarakat masih belum percaya itu. Nah, secara kalkulasi begitu kan ya, secara kalkulasi kalau ditunjukkan secara data ya, dari hasil elektabilitas ya, hasil dari elektabilitas partai politik ya, survei dari Poltreking ya, P3 ini ya masih unggul ya daripada PSI begitu kan. P3 ini 1,5%, sedangkan PSI ini 1,2%. Artinya apa? Artinya P3 walaupun ya ketokohannya masih nuansa-nuansa ada konflik di internalnya, tapi mampu meraup 1,5%. Bayangkan ini kan betapa kepercayaan masyarakat terhadap partai P3 itu dibandingkan dengan partai PSI. Nah, pertama itu Gerindra, ada PDIP, ada Golkar, ada PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, ya, Partai PAN, ya, Partai P3. Ini kan sudah dipastikan mungkin akan bisa masuk parlemen karena parlementer threshold di situ kan hanya 4% begitu kan ya, mungkin akan bisa, tetapi PAN ini akan semakin merosot begitu. hati-hati betul ini ya, PSI masih PAN, P3, PSI begitu kan. Ini kan menandakan ada sesuatu yang kemudian perlu dibenahi partai PSI ini. Maksudnya Ahmad Ali begitu kan sekarang ini apakah punya dampak positif? Ya, walaupun seorang Kaisang ini sudah di branding ya untuk masuk di pesantren-pesantren begitu. Seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Coba kita dengarkan begitu kan ya, dengarkan. Akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Jokowi begitu kan. Mampu nggak? Kalau masih sanggup ya silakan Pak. Tapi apakah ada masyarakat yang percaya melebihi dari partai PAN, partai P3 misalnya begitu. Partai P3 1,5% itu walaupun ketokohan di dalamnya ya, di dalam tubuh internal sendiri masih gonjang-ganjing sana sini, tapi mampu 1,5%. Apalagi dia bersatu. Sedangkan PSI kekuatan Jokowi sudah seperti itu ya.
Ya, terus kemudian ditambah lagi dengan Ahmad Ali dan sebagainya, tapi belum mampu mendongkrak ini begitu. Artinya apa? Artinya ini kan masalah kepercayaan, trust begitu kan. Nah, menurut hasil survei dari Poltreking Indonesia yang terbaru ya, Jeremy Misi menilai bahwa nama Jokowi tak mampu mendongkrak suara PSI. Walaupun telah banyak yang dilakukan oleh PSI dalam meraih target ingin masuk jajaran 5 besar ya partai politik ya di Indonesia. Padahal ya kita tahu Kaisang sudah berkeliling ya. Terus kemudian keliling ke pesantren-pesantren tapi belum mampu. Kenapa? Karena kita lihat saja begitu seperti kader-kader PSI banyak yang mundurkan diri. Banyak kader-kader PSI yang banyak mundurkan diri begitu. Coba kita tonton ya, coba kita tonton seperti ini. Begitu teganya kamu menandai kita semua. Solidaritasku mana? Solidaritasku mana? Aku PSI. Kita sendiri. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa media, dalam beberapa dalam beberapa media sosial begitu kan. Tapi kita lihat saja sekarang ini banyak yang justru begitu kan ya, yang justru mengkritik begitu kepada partai PSI ya, termasuk dari kader-kader dari mantan pendukung dari Jokowi begitu kan. Ini bertahun-tahun jual nama dan foto Jokowi, bahkan Jokowi sudah teriak-teriak kerja keras untuk PSI. Kaisang anak Jokowi juga ya sudah kampanye kemana-mana, hasilnya cuma ya 1%, ya 1,2%. Menyoroti hasil survei Poltreking Indonesia yang terbaru, Direktur Political and Policy Studies P3S menilai bahwa nama Jokowi tidak mendongkrak suara PSI. Ini kan menandakan ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Justru ini para termol-termol sudah lupa begitu kan kalau punya partai PSI. Ya benar nggak? Sudah lupa kalau punya partai PSI yang harus berkembang dan maju begitu kan. Malah sibuk membuat isu-isu kegaduhan. Malah sibuk mengomentari soal bagaimana Roy Suryo, soal dugaan ijazah. Tidak jauh dari itu begitu. Pembahasan setiap hari soal dugaan ijazah, tapi lupa bagaimana untuk mengembangkan partai PSI. Ini kan lucu begitu kan ya. Seharusnya partai PSI juga digiring ya, terus kemudian bagaimana opini-opini untuk disampaikan kepada masyarakat, diterima oleh masyarakat, program-programnya, bagaimana juga begitu seorang Kaisang ini mampu sebagai tokoh ya, sebagai dampak positif kepada masyarakat. Tapi kalau pada ujung-ujungnya rekam jejaknya terlalu banyak untuk mengkritik orang, untuk mengkritik Anies Baswedan, untuk mengkritik tokoh, untuk mengkritik Prabowo, rekam jejaknya masih terpampang di situ. Tidak mungkinlah masyarakat akan percaya begitu kan setinggi itu begitu kan. Ini kan kita lihat saja realitasnya. Justru partai PSI itu coba kita lihat saja kritikan dulu ketika Anies Baswedan menjadi gubernur. Ya, ketika Presiden Prabowo Subianto ketika kalah pada waktu itu, coba kritikannya sangat luar biasa. Tapi ya sekarang ini kan masyarakat sudah cerdas ya, zamannya generasi Z begitu kan ya, apalagi Kaisang ya sudah sudah berkeliaran begitu kan ya, sudah masuk pesantren ya. Terus kemudian sudah pakai peci dan sebagainya, tapi belum mampu mendongkrak bagaimana perolehan suara di tahun 2029 nanti begitu kan.
Ini kan hasil sementara begitu, tapi kan hasil survei itu membuktikan seberapa kuat dan seberapa mampu tolak ukur kita untuk melihat kemampuan partai PSI dan partai-partai yang lain. Kan sebenarnya itu begitu kan, ya survei kan tergantung situasi dan kondisi begitu kan, ya sebagai tolak ukur aja begitu. Ini kan pada akhirnya menandakan bahwa ada satu hal yang kemudian tidak bisa naik lagi begitu kan. Setidaknya mengalahkan Partai PAN. Ya, Partai PAN dan P3 ini bisa saja terancam begitu kan. Hati-hati betul, Bos. Hati-hati betul ya. Ya, inilah yang terjadi begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, misalnya begitu banyak yang harus kita benahi begitu. Banyak yang harus dibenahi oleh partai PSI itu sendiri begitu, termasuk ketokohannya. Dengan masuknya Ahmad Ali ini akan semakin berkembang begitu kan ya. Dengan masuknya kader-kader siapapun begitu, seharusnya kan punya dampak begitu, walaupun tidak banyak. Walaupun tidak banyak, tapi juga menjadi perhitungan. Ya, kalau hanya mengandalkan Kaisang sendiri saya kira agak jauh begitu. Agak jauh begitu kan ya. Karena ketokohan Kaisang ya seperti itu. Belum mampu di legislatif ya, belum pernah di legislatif, belum pernah di pemerintahan, belum pernah di menteri dan sebagainya. Sehingga yang terjadi sekarang ini ketua umum partai seperti Kaisang perlu di-branded lagi begitu kan ya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Ini sangat penting. Kalau sudah Jokowi sudah tidak mampu begitu kan. Artinya apa? Artinya pengaruhnya semakin lemah. Ya, semakin tumbang di situ. Pengaruhnya begitu kan, ya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi di kekuasaan begitu. Kecuali nggak tahu lagi kalau ada orang-orang Jokowi misalnya begitu kan. Ya, di instansi A, B dan C dan sebagainya. Tapi kan Presiden Prabowo Subianto punya beban juga begitu, punya target juga untuk menaikkan bagaimana Partai Gerindra. Masa iya seorang presiden sudah berkuasa, Partai Gerindra di puncak nomor 2 dan nomor 3 misalnya. Di mana ini, Bos? Justru ini menjadi kepercayaan Partai Gerindra harus nomor 1. Dan survei dari Poltreking sudah menunjukkan bahwa Partai Gerindra sudah mendapatkan ya nomor 1 di situ begitu kan, ya. Kalau nggak salah mendapatkan 26,1%, disusul dengan PDIP 15%, disusul oleh Golkar 9%, disusul oleh PKB 8%. Ini kan menandakan bahwa Gerindra sudah mumpuni begitu kan, ya. Di parlemen harus menguasai dong. Harus menguasai. Kalau tidak dikuasai ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira ini perlu juga begitu kan ya bahwa branding partai itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan begitu. Harus punya tokoh yang sangat luar biasa. Jadi saya kira ya biar tahulah Jokowi masuknya di PSI bersama-sama ya silakan begitu kan ya. Partai Golkar juga ingin akan kembali untuk menguasai di parlemen begitu kan ya. Jangan sampai ini kalah sama PSI begitu. Target Bahlil ya seperti itu. Ya, kalau bukan bersaing dengan partai yang lain siapa lagi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.